Shalom, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, penuh berkat bagi kita hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan, pekerjaan dan pelayanan kita, sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Pius ke-10, dan kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik hari ini. Bagaimana orang muda, seorang muda ya, kita tidak tahu umurnya, tetapi dia adalah orang muda, datang kepada Yesus untuk bertanya, perbuatan baik apakah yang harus dilakukannya supaya memperoleh hidupnya kekal. Jawaban Yesus hanya satu, yaitu turutilah segala perintah. Ya, dan Yesus menguraikan perintah-perintah, yaitu 10 perintah Allah yang harusnya kita laksanakan. Ya. Turutilah perintah. Ini sangat menarik bahwa kehidupan kekal itu diberikan kepada orang yang melakukan kehendak, orang yang menjaga, orang yang menghidupi. Tapi di satu sisi kita mendengar ada sebuah kekecewaan, kesedihan, kerisauan, kegalauan dari orang muda ketika Tuhan mengatakan, "Jualah harta, berilah kepada orang miskin." Dia menjadi sedih sebab dia banyak harta. Saudara-saudari, di sini ada dua kontradiksi, bahwa dia ingin memperoleh hidup yang kekal dan ia sudah mentaati perintah Allah, tetapi ada satu yang lupa, yang dia lakukan, yang Tuhan sampaikan kepada dia, yang membuat dia menjadi sedih, yaitu menjual harta. Semuanya di sini adalah sebuah, kalau saya katakan, ini adalah act of charity. Ketika engkau sudah menghormati ibu bapamu, engkau sudah mengasihi teman-temanmu, engkau tidak marah pada orang lain, engkau tidak membenci, engkau tidak mendendam, ya, engkau tidak berzina, engkau tidak membunuh orang lain, engkau tidak mencuri. Itu adalah sesuatu yang memang harus engkau lakukan dalam dirimu. Tetapi apa yang bisa kau lakukan kepada orang lain sebagai sebuah bentuk act of charity, act of blessing, itu yang paling penting. Act of blessing, act of giving, God, act of giving God's blessing. Jadi Tuhan tahu yang mempunyai banyak harta. Sekarang Tuhan meminta dia untuk memberi. Memberi bukan apa yang menjadi milik dia sesungguhnya, tapi apa yang menjadi milik Allah yang dititipkan lewat orang muda ini. Tapi dia merasa sedih karena dia berpikir itu harta saya yang mungkin. Kalau saya beri, lalu saya menjadi apa? Ada sebuah ketakutan. Tapi di sini saya mau menyampaikan bahwa harta itu adalah titipan Tuhan kepada setiap orang untuk dijaga dengan baik dan untuk dijadikan sarana yang terbaik bagi manusia agar semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan sesama.
Harta juga harus menjadi sarana berkat bagi kita. Sarana untuk memberikan berkat bagi orang lain. Ya. Kata Yesus hari ini kepada orang miskin. Artinya orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak mempunyai, orang-orang yang mungkin haus dan lapar akan sesuatu dan mereka menginginkan sesuatu dan kita bisa memberi dari kelimpahan berkat kita, bukan kelebihan, tapi kelimpahan berkat kita. Ya. Kelimpahan berkat itu kan banyak. Walaupun kita tidak punya mobil, tapi kita punya cinta. Kita punya energi untuk membantu orang. Kita punya pikiran untuk berbagi, untuk memberikan kekuatan, motivasi pada orang. Apalagi kalau kita diberikan harta yang berlimpah, uang yang banyak, materi yang banyak, itu akan membuat kita semakin sesungguhnya mudah untuk berbagi. Saudara-saudari, Tuhan sesungguhnya mengingatkan kita. Tidak ada satupun berkat yang dikurangkan Tuhan ketika kita mau memberi. Tidak ada. Dan Tuhan tidak akan memiskinkan orang yang mau membagikan hidupnya bagi orang lain, membagikan hartanya. Malah Tuhan akan berlipat-lipat ganda menambahkan. Karena Tuhan tahu orang ini orang yang baik, orang yang dermawan. Maka saya akan menambah supaya dia terus memberi. Tapi kalau dia tidak memberi, apa yang mau Tuhan tambah? Apa yang mau Tuhan sisihkan? Ya semoga kita disadarkan bahwa harta bukan tujuan, tapi hanya sarana. Dan harta bisa menjadi sebuah berkat bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.